Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danamurti Darmawan dengan NIM J0304201108 dari TRKB 1 kelompok 4 Keamanan Jaringan Komputer TRK 57. Pada praktikum kali ini saya akan melanjutkan mengenai lab praktikum hashing. Ada beberapa hal yang harus dicapai dalam praktikum kali ini, yang dimana untuk bagian pertama di sini akan melakukan hashing pada file teks menggunakan OpenSSL. Lalu yang kedua di sini ada memverifikasi hash. Sebelum lanjut di sini, saya akan menjelaskan hash di sini adalah sebuah algoritma matematika yang dirancang untuk mengambil data sebagai input dan menghasilkan string karakter unik berukuran tetap. Kemudian hash ini dirancang untuk cepat dan sangat sulit untuk dibalik maupun untuk memulihkan data yang membuat hash tertentu. Selain itu, properti yang mendukung dari fungsi hash ini adalah melakukan perubahan terkecil yang dilakukan pada input data untuk menghasilkan hash yang sama sekali berbeda. Kemudian OpenSSL ini digunakan untuk menghasilkan dan membandingkan hash. Nah, untuk resource yang digunakan dalam praktikum kali ini yakni menggunakan Security Workstation dan juga Virtual Box untuk melakukan virtualisasi mesin. Di sini saya sudah membuat virtual mesin Security Workstation, di mana langsung sebelumnya saya sudah melakukan praktikum ini, dan kemudian saya akan menjelaskan mengenai teknis-teknis dalam praktikum ini. Yang pertama, mulai virtual mesinnya, lalu lakukan login sesuai dengan poin A, yang dimana di sini defaultnya adalah username-nya sec_admin, dan untuk passwordnya di sini net_sec pw besar. Dan di sini saya sudah masuk ke dalam virtual mesinnya. Lalu kita buka terminal emulator dari virtual mesinnya. Lalu di sini masuk ke dalam direktori lab.support.file. Di dalam direktori ini, di sini kita akan melihat suatu file .txt yang dinamakan letter to grandma dengan melakukan fungsi cat dan nama filenya itu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di dalam file teks ini berisi tentang ucapan kepada grandma di dalam sebuah surat. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan perintah untuk melakukan hashing pada file teks. Perintah yang digunakan yakni adalah OpenSSL sh256 letter to grandma.txt untuk melakukan algoritma hashing dan menghasilkan hash dari file teks. Perintahnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini dapat diperhatikan format outputnya, di mana OpenSSL ini akan menampilkan algoritma hashing yang digunakan. SH256 diikuti dengan nama file yang digunakan sebagai input data. Kemudian hash dari SSH256 sendiri ini akan ditampilkan setelah tanda sama dengan. Kemudian selanjutnya, yakni kita akan melakukan perubahan terhadap file teks, di mana kita akan mengubah isi filenya yang tadinya hi grandma menjadi hi grandpa dengan menggunakan perintah nano file teksnya. Nah, di sini kita bisa langsung dihapus huruf F-nya ya, jadi P. Kemudian untuk meng-save-nya, klik Ctrl X, kemudian ketik Y, dan juga Enter. Otomatis si surat dari grandma ini akan berubah isinya menjadi grandpa. Kemudian file yang telah dimodifikasi dan disimpan itu akan kita lakukan perintah yang sama lagi untuk menghasilkan
hash SHH256. Sama yakni menggunakan OpenSSL. Nah, di sini ada pertanyaan terkait perintah yang tadi sudah dilakukan, yakni apakah hash yang baru ini berbeda dengan hash yang ada pada poin D tadi, seberapa berbeda? Ya, tentu saja hash yang baru ini benar-benar berbeda dari hash yang sebelumnya. Yang sangat berbeda karena di sini tidak ada kesamaan dari hash yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya di sini akan melakukan pengalgoritman hashing dengan panjang bit yang lebih panjang. Yang tadinya SH256 menjadi 512. Nah, ini tentu saja akan lebih panjang hashingnya. Kemudian di sini kita akan membandingkan untuk menghasilkan summary dari atau jumlah dari SHA256 dan juga SHA512 dari file teks grand surat kepada nenek. Perintahnya yakni SHA banyaknya hashing, sum, lalu file teksnya. Kemudian 512. Nah, di sini setelah kita melakukan perintah tadi, terdapat pertanyaan, yakni setelah melakukan hash yang dilakukan oleh SH256 sum dan SHA512 sum, apakah cocok hash yang dihasilkan pada item F dan G pada masing-masing hash? Nah, di sini ya sementara yang digunakan ini berbeda karena mereka menggunakan hashing dan input data yang sama. Jadi sesuai dengan yang di atas, di OpenSSL hashingnya itu sama. Dan 256 ini 433, kemudian 512 ini 7C35DB, dan seterusnya. Lanjut ke bagian kedua, yakni untuk melakukan praktikum verifikasi hash. Perintah yang dilakukan pertama yakni dengan melakukan perintah get sample image dengan underscore SHA 256.sig. Nah, sample.image underscore SH256.sig ini merupakan file yang berisi hash dari SH256. Di sini terdapat typo. Kemudian di sini kita akan men-summary-nya juga. Perintahnya sama kayak di atas, SH256 sum sample.image. Nah, di sini juga terdapat pertanyaan apakah sample.img yang diunduh ini terdapat kesalahan. Tentunya kedua hash cocok. Hash dihitung sebelum pengunduhan dan hash dihitung setelahnya. Dan kemudian benar bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi selama pengunduhan. Jadi tidak ada kesalahan dari kedua perintah yang telah dilakukan. Nah, mungkin sekian praktikum hashing yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan yang saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah. Di sini saya akan menjawab dari lab yang kedua, yaitu lab encrypting and decrypting data using OpenSSL. Lab yang sebelumnya tentang hashing sudah dijawab dan bahas oleh teman saya, Danung Mukti Darmawan. Ya, sekarang bisa kita mulai pembahasan lab yang encrypting dan decrypting ini.
Di step yang pertama, kita diperintahkan untuk menggunakan username admin dan password net cpw login. Kemudian di step selanjutnya kita diperintahkan untuk membuka jendela terminal. Selanjutnya adalah kita diperintahkan untuk masuk ke direktori home/sec_admin/lab.support.file/. Nah, sekarang kita coba masuk. Kemudian kita cek terlebih dahulu isi di dalam directory ini ada file apa saja. Di sini ada 4 file, ada letter_to_grandma.txt, sample.img, sample.img, sha256, dan script. Kemudian kita lihat lagi ke step selanjutnya, kita diperintahkan untuk melihat isi dari letter_to_grandma.txt. Get letter to grandma.txt. Dan isi dari letter to grandma.txt ini adalah sebuah surat untuk grandma yang tertulis, "Hi grandma, I'm writing this letter to thank you for the chocolate chips cookies you sent me, bla bla bla." Kemudian di step selanjutnya kita diperintahkan untuk membuat file untuk menyimpan encrypt dari si letter to grandma ini ke file message.env. Open SL ESSL AS256 CBC in letter grandma. Di sini diminta password. Di sini saya akan menuliskan passwordnya security saja supaya mudah diingat. Di step selanjutnya kita kembali diminta untuk melihat isi dari file message.env. Ya, jadi file dari message.env ini kayak gini, isinya ada tanda tanya, ada banyak tanda tanya, ada huruf-huruf dan simbol-simbol. Ini tuh karena file letter to grandma-nya ini udah keenkripsi jadi binary saat dimasukkan ke message.env. Kemudian di step selanjutnya kita diperintahkan untuk mengencode teks enkripsi ini yang tadi ada simbol-simbol, tanda tanya, dan lain sebagainya menggunakan base 64. Open AS256. Letter to grandma. Nah, di sini kembali diminta password. Saya akan memasukkan security seperti tadi supaya mudah diingat. Dan di sini kita kembali diperintahkan untuk melihat apa isi dari file message.env. Get message. Nah, ternyata isi dari file message.env ini adalah huruf-huruf, angka-angka, dan simbol-simbol random hasil enkripsi dari file yang sebelumnya, yaitu letter to grandma. Kemudian, can you think of a benefit having? Jadi saat kita menggunakan base 64 encode ini, si
teks ini atau isi file ini tuh bisa disalin biasa atau bisa disalin as HTML. Jadi kalau misalnya kita butuh isi file ini untuk mengirim pesan rahasia ke orang lain atau ke pihak lain, ini bisa langsung disalin aja tanpa harus diketik satu-satu karena pasti ribet. Di part selanjutnya adalah decrypting message with OpenSSL. Setelah sebelumnya kita udah mengenkripsi file letter to grandma, sekarang kita akan dekripsi lagi file letter to grandma-nya. Di sini caranya OpenSSL 256. Min out decrypted letter.txt. Nah, di sini kembali diminta password. Nah, di step selanjutnya kita kembali diminta untuk melihat isi dari file decrypted_letter.txt. Oh, tadi ada kesalahan. Ya, tadi ada kesalahan penulisan dalam ini nama file dan juga password, sehingga tadi ada kendala sedikit. Jadi untuk decryptingnya OpenSSL AS-256 CBC -D -A -D in message change, outnya adalah decrypted letter.txt. Nah, tadi juga diminta untuk memasukkan password. Kemudian di sini kita diminta kembali untuk melihat isi dari decrypted letter txt tadi. Di sini tertulis, "Hi Grandma, I'm writing this letter to thank you for the chocolate chip cookies you sent me." Ini pesannya sama seperti yang awal sekali, yang letter _ to _ grandma. Jadi dia tadi pesan tersebut dienkripsi, kemudian didekripsi lagi, menghasilkan teks seperti ini. Mungkin itu saja bahasan dari Lab Encrypting and Decrypting Data SSL dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.